Dikisahkan seorang murid kelas 4 SD yang sejak kecil nilainya tidak pernah lebih dari 60. Ayahnya selalu menekannya agar dia bisa mencapai lebih dari nilainya. Ibunya juga sering membandingkannya dengan teman-temannya, saudaranya, dan juga kerabatnya. Akibatnya dia sering gelisah sendiri dan juga mulai berbicara sendiri dan menangis saat sedang tertidur. Dia pun menjadi sangat depresi. Orang tuanya membawanya ke dokter psikologi terkenal. Lalu, ibunya menceritakan pada dokter itu bahwa anaknya sangat sulit untuk menghafal. Maka dokter itu pun memberi obat untuk memperkuat ingatan, yang kemudian malah menyebabkan pembentukan air di otak. Kedua orang tuanya merasa bahwa mereka telah membuat anaknya seperti orang gila. Mereka berdua hanya ingin mewujudkan impiannya sejak kecil, yaitu berprestasi dalam akademinya. Akan tetapi mereka seperti meminta seekor kuda untuk berlari secepat kereta. Maka dari itu ayahnya merasa seperti anaknya telah hilang darinya. Terlebih setelah temannya imam masjid berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kita untuk merangkul anak kita dan menerima apa adanya. Maka diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma dan dia bersama Aqra bin Hasib. Lalu Aqra berkata, sesungguhnya aku memiliki 10 anak laki-laki dan aku tidak menerima mereka satupun. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat padanya lalu berkata, barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak disayangi. Maka janganlah kau terlalu menekan anakmu, atau dia akan lelah sendiri dan kau harus membayar untuk pengobatannya. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Anak-anakmu adalah rezeki dari Allah, maka terimalah rezekimu, anak-anakmu dengan ridho dan berjuanglah dalam mendidik mereka seperti yang Allah ridhoi. Dan yakinlah bahwa rezeki mereka ditanggung Allah, dan ini adalah kehidupan yang hanya satu kali. Maka bersenang-senanglah dengan anak-anakmu dan terimalah mereka dengan segala keadaannya. Ayahnya pun yakin dengan perkataan temannya dan memutuskan untuk mengubah cara yang sadis terhadap anaknya. Dia pergi mengunjungi putranya di sekolah dan meminta izin pada guru untuk mengucapkan beberapa kata pada putranya di depan teman-temannya. Kemudian ayahnya berdiri di depan para murid lalu memanggil anaknya dan memegang lengannya lalu berkata kepada teman-temannya, "Ini anakku dan aku sangat mencintainya. Dia rajin dan selalu menghafal. Sekecil apapun nilai yang didapat, tetap saja cintaku di hati lebih besar. Dan walau dia dapat nilai jelek, dia tetap anakku. Dan mulai hari ini aku akan menerapkan aturan bahwa seseorang harus mencoba meskipun dia tidak sukses. Jika dia belajar dan mendapat nilai bagus, dia adalah anakku dan cintaku. Dan jika dia belajar namun gagal, dia tetap anakku dan cintaku. Aku ingin kalian semua memaafkan atas apa yang aku lakukan padanya di masa lalu." Kemudian ayahnya mencium kepala anaknya di depan teman-temannya. Lalu air mata mengalir dari mata ayah dan putranya, membawanya ke pangkuan ayah, kemudian semua murid bertepuk tangan kepadanya. Dan setelah hari itu, ayahnya pulang ke rumah dengan nyaman. Dan anak itu pun pulang dalam keadaan bahagia dan berkata kepada ayahnya, "Kau telah mengangkat derajatku hari ini, ayah." Temanku yang paling pintar di kelas berkata padaku, "Aku berharap memiliki ayah seperti ayahmu." Seiring berjalannya waktu, sang anak mulai nyenyak dalam tidurnya dan berhenti berbicara pada dirinya sendiri. Dan juga tidak mengompol seperti sebelumnya. Serta mulai membaik kesehatannya, tetapi jenjang sekolah tidak juga meningkat. Tetapi orang tuanya tetap menerimanya seperti itu karena ini adalah batas kemampuannya. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Dikisahkan pada waktu umur dia 8 tahun, ayahnya meninggal dunia. Pamannya pun mengurusnya, menafkahinya, dan juga mendidiknya. Setahun kemudian, ibunya menikah lagi dan syarat pernikahannya adalah tidak boleh hidup bersama dia. Dia pun pergi ke rumah pamannya dan ia dididik oleh pamannya dengan sangat baik. Ia diajarkan tentang ilmu agama dan dia juga mulai menghafal Al-Quran. Maka dia pun tumbuh di lingkungan Islam yang benar.
dan dia sangat mencintai pamannya. Setelah dia lulus dari universitas, dia memutuskan untuk menikahi anak perempuan pamannya, yang mana anak perempuan pamannya setuju tanpa berpikir lagi. Dia adalah perempuan yang paling mengetahui akhlaknya dia dan kecintaan dia pada pamannya, ditambah lagi selalu berbakti pada ibunya. Setelah 2 tahun menikah, istrinya belum pernah hamil. Maka pergilah dia dan istrinya ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Dia masuk terlebih dahulu ke ruang dokter dan mengetahui duluan tentang hasilnya. Lalu ia melihat bahwa sebab kemandulannya berasal dari istrinya, sedangkan dia sehat. Dia pun tersenyum dan melihat lagi hasilnya lalu memuji Allah Azza wa Jalla. Dia berkata pada dokter, "Aku akan memanggil istriku, tetapi aku ingin kau mengatakan bahwa akulah aibnya dan bukan istriku." Setelah membujuk, dokter pun setuju. Dia pun pergi dan datang lagi dengan istrinya dari ruang tunggu wanita, lalu mereka masuk ke ruang dokter, yang mana dokter memberitahu bahwa sebab tidak hamilnya adalah dia, dan dia membutuhkan terapi yang lama. Maka terlihatlah kesedihan pada pasangan itu, akan tetapi mereka ridho dengan ketetapan Allah dan takdirnya. Berjalanlah 4 tahun dan pasangan itu tetap sabar, sampai istrinya berkata, "Wahai dia, aku sudah bersamamu selama 6 tahun, dan sekarang aku ingin talak. Aku ingin menikah dan melihat anak-anakku. Maka ini adalah tahun terakhir kita." Dia pun setuju dan ia hanya berharap besar pada Allah. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Hingga berjalanlah hari-hari sampai pada suatu hari istrinya menderita gagal ginjal. Psikologinya memburuk, dia mulai menyalahkan suaminya. Dan saat istrinya ada di rumah sakit, dia berkata pada istrinya, "Aku akan keluar negeri untuk mencarikanmu ginjal." Setelah beberapa hari, dia menelpon istrinya dan mengabarkan bahwa dia telah menemukan pendonor dari India. Dia sesegera mungkin akan kembali. Lalu, sehari sebelum operasi, pendonor datang. Lalu dia meminta izin pada istrinya pergi safar untuk menyelesaikan pekerjaannya. Istrinya pun marah dan berkata, "Aku akan melakukan operasi penting dan kamu akan pergi meninggalkanku." Operasi berjalan lancar. Seminggu kemudian, dia kembali dan terlihat sangat lelah dan letih. Ternyata dia adalah si pendonor ginjal, sedangkan orang India itu adalah pekerja di tempat dia bekerja dan tidak ada yang tahu tentang itu bahkan pamannya. Selama seminggu itu, dia selalu sholat malam dan membaca surah Al-Baqarah dan berdoa pada Allah dengan khusyuk agar istrinya disembuhkan dari segala penyakit. 9 bulan setelah operasi, istrinya hamil dan melahirkan. Semua pun sangat bahagia. Dan sang suami pergi safar untuk menyelesaikan pekerjaan. Tanpa sepengetahuannya, dia meninggalkan buku diari hariannya di atas mejanya. Dan dia lupa memindahkannya. Istrinya pun membacanya dan ia mengetahui bahwa sebenarnya suaminya sehat dan ialah penyebab kemandulan itu. Dan ia juga tahu bahwa dialah yang mendonorkan ginjalnya. Lalu istrinya menangis sejadi-jadinya. Setelah hari itu, setiap ia duduk dengan suaminya, ia hanya memandang ke bawah dan tidak bisa memandang suaminya. Sebab kejahatan yang telah ia lakukan padanya, kesabaran suaminya dan mimpi suaminya untuk istrinya. Sang suami mendekat, lalu tersenyum dan berkata padanya, "Sesungguhnya aku mencoba membalas tetesan dari laut cinta dan kedermawanan ayahmu padaku." يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.